Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neraka adalah tempat yang paling buruk bagi setiap manusia yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat hadis yang menjelaskan mengenai 3 golongan manusia dengan amal yang besar namun dimasukkan ke dalam neraka. Di akhirat mereka membawa amal yang banyak, tetapi amal itu malah menjerumuskan mereka ke dalam api neraka. Abu Hurairah berkata, "Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya manusia pertama yang diadili pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid di jalan Allah. Diperlihatkan kepadanya segala kenikmatan yang diberikan ketika di dunia, ia pun mengenalinya. Kemudian Allah Ta'ala bertanya, amal apakah yang kau lakukan dengan segala kenikmatan itu? Ia menjawab, aku berperang semata-mata karena engkau, sehingga aku mati syahid. Kemudian Allah Ta'ala berkata, engkau dusta, engkau berperang agar dikatakan sebagai seorang yang gagah berani. Memang demikianlah yang telah dikatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkan kepada malaikat, menyeretnya atas wajahnya, lalu dilemparkan ke dalam neraka. Berikutnya adalah orang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran. Diperlihatkan kepadanya segala kenikmatan yang diberikan ketika di dunia, ia pun mengenalinya. Kemudian Allah Ta'ala bertanya, amal apakah yang kau lakukan dengan segala kenikmatan itu? Ia menjawab, aku menuntut ilmu dan mengajarkannya, serta aku membaca Al-Quran hanyalah karena engkau. Kemudian Allah Ta'ala berkata, engkau dusta, engkau menuntut ilmu agar dikatakan sebagai orang yang alim, dan engkau membaca Al-Quran agar dikatakan sebagai seorang pembaca Al-Quran yang baik. Memang begitulah yang dikatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkan kepada malaikat menyeretnya atas wajahnya dan melemparkannya ke dalam neraka. Kemudian yang pertama kali masuk neraka adalah orang yang diberikan kelapangan rezeki dan berbagai macam harta benda. Diperlihatkan kepadanya segala kenikmatan yang diberikan ketika di dunia, ia pun mengenalinya. Kemudian Allah Ta'ala bertanya, apa yang engkau lakukan dengan segala nikmat itu? Ia menjawab, aku tidak pernah meninggalkan sedekah dan infak pada jalan yang engkau cintai, melainkan pasti aku melakukannya semata-mata karena engkau. Kemudian Allah Ta'ala berkata, engkau dusta, engkau berbuat demikian agar dikatakan seorang dermawan. Memang begitulah yang dikatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkan kepada malaikat menyeretnya atas mukanya dan melemparkannya ke dalam neraka. Hadis ini menjelaskan ditolaknya suatu amal karena dilandasi dengan riya. Syarat pokok diterima suatu amal soleh adalah ikhlas karena Allah semata dan harus sesuai dengan contoh dari Rasulullah SAW. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, inilah 2 landasan amal yang diterima, ikhlas karena Allah dan sesuai sunnah Rasulullah SAW. Saudaraku, sesungguhnya segala kenikmatan yang kita rasakan saat ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka gunakanlah untuk mengejar keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.